Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Irsyadah Tursiduna Ilan Najah. Bersama saya Muhammad Muzaki Qutbahi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait pembagian isim dari segi jenisnya. Nah, al-ism min jinsihi. Kemarin isim dari segi jenisnya terbagi menjadi isim mudzakkar dan isim muannas. Sekarang kita akan lanjut pada bab yang ke-6, ad-darsus sadis. Nah, di sini kita akan membahas al-ismu min adadihi. Isim dari ditinjau dari segi bilangannya. Isim jika ditinjau dari segi bilangannya, nah di sini terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna tunggal. Mufrad artinya tunggal. Nah, kemudian isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna ganda atau dua. Nah, bermakna ganda atau dua. Kemudian ada juga isim jamak. Nah, isim jamak itu isim yang menunjukkan makna banyak, lebih dari dua. Nah, contohnya di sini isim mufrad, contoh dari isim mufrad seperti lafaz sholihun. Nah, di sini ada contoh sholihun. Nah, sholihun ini merupakan isim mufrad. Nah, sholihun artinya satu orang soleh. Nah, satu orang laki-laki yang soleh, solehun. Kemudian untuk yang musanna, untuk yang bermakna ganda, nah di sini contohnya solihani. Nah, biasanya untuk isi musanna dia ditandai dengan berakhiran alif dan nun, ani atau aini. Nanti tergantung kedudukannya. Contohnya solihani. Ini berakhiran ani. Jadi untuk isim musanna akhirnya ditambah dengan ani atau aini. Contoh tadinya solihun mufrad diubah menjadi ke tasniyah, pemusanna menjadi solihani atau solihaini. Nah, kemudian untuk yang jamak di sini dibagi lagi menjadi tiga. Ada jamak mudzakkar salim adalah untuk jamak laki-laki. Nah, kemudian jamak muannas salim untuk perempuan dan ada jamak taksir. Nah, jamak taksir sendiri maknanya adalah pecah. Nah, maksudnya pecah dia adalah berubah dari bentuk mufradnya. Sementara yang mudzakkar dan muannas salim dia selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Contohnya, untuk yang mudzakkar salim solihuna. Nah, ketika mufrad dia solihun, kemudian ketika diubah menjadi mudzakkar salim solihuna. Di sini hanya mendapat tambahan una, solihuna. Kemudian nanti juga bisa berakhiran ina, solihuna atau solihina. Nah, dia bentuk mufradnya masih tetap. Maka dinamakan salim, mudzakkar salim. Dia selamat dari perpecahan bentuk mufradnya. Kemudian untuk yang muannas dia berakhiran atun atau atin. Contohnya solihatun. Nah, atau solihatin. Nah, mufradnya apa? Solihatun. Diubah ke muannas salim solihatin. Nah, kemudian taksir. Nah, taksir ini pecah, dia berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya sulahun. Nah, maksudnya pecah di sini apa? Maksud pecah di sini dia bisa hurufnya berkurang, bisa juga hurufnya bertambah, bisa juga harokatnya yang berubah, atau bisa juga memang benar-benar berubah. Contoh yang benar-benar berubah adalah dari bentuk jamak dari kata imro'atun. Nah, bentuk jamaknya adalah nisa. Nah, itu bentuk
sudah berubah dari bentuk mufradnya. Contoh di sini solihun ketika diubah ke jamak taksir menjadi sulahun. Nah, di sini ada perubahan dari segi harokat dan ada penambahan huruf. Nah, lanjut di sini contoh ke posisinya, perubahan posisinya. Ketika dia menjadi subjek, ketika isim mufrad solihun, nah ketika menjadi objek, contohnya solihan. Nah, ketika subjek dia domah, rofa dengan domah. Nah, ketika menjadi objek dia nasab dengan fathah. Contohnya solihun, solihan. Kalau musanna ketika menjadi subjek solihani, ketika menjadi objek solihaini. Jamak mudzakkar salim ketika menjadi subjek solihuna, ketika menjadi objek solihina. Jamak muannats salim ketika menjadi subjek solihatun, ketika menjadi objek solihatin. Dan jamak taksir ketika menjadi subjek sulahun, ketika menjadi objek sulahan. Ini bentuk-bentuk perubahannya ketika dia subjek dan ketika dia objek. Ada perubahan. Nah, ini bentuk-bentuk jamak taksir contoh. Nah, untuk jamak taksir ini caranya mau tidak mau kita harus menghafal bentuk wazan. Tidak semena-mena kita bisa mengubah bentuk mufrad ke jamak taksir dengan mengira-ngira. Nah, karena dia punya bentuknya sendiri. Contoh baitun, buyutun. Enggak semena-mena kita ubah dari baitun menjadi abiyat. Gitu. Atau contoh ghurfatun, ghurafun. Yadun, aidin. Nah, jadi sudah ada bentuknya sendiri. Jadi cara satu-satunya yaitu dengan menghafal di kamus atau melihat kamus. Nah, sebagai bentuk latihannya pada video kali ini, nah silahkan ini di screenshot. Nanti dibaca perintahnya, ubahlah bentuk kalimat di bawah ini ke bentuk lain sesuai dengan bilangan dan posisinya. Contoh mukminun diubah ke tasniyah, mukminani diubah ke jamak mudzakkar salim, mukminuna diubah ke jamak muannats salim, mukminatun diubah ke jamak taksir. Kalau tidak ada berarti tidak diisi. Seperti itu. Silahkan dikerjakan, nanti dikirim jawabannya. Oke, saya cukupkan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.